Mengingatkan janji politik Pak Dekarwo tahun 2012 kemarin yang waktu itu mengumpulkan ribuan petani di Blitar, ya, suruh dukung beliau kalau jadi akan membantu menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada di Blitar Raya. Nah, faktanya ada sebuah peraturan bersama 4 menteri yang pada intinya ini menegaskan bahwa masyarakat yang telah menduduki lahan konflik, ya, antar masyarakat ini sekitar 20 tahun ke atas ini akan mendapatkan sertifikasi RONA, ya, di bawah itu akan mendapatkan sertifikasi kredit secara gratis. Nah, ada 2 surat dari Kanwil Jawa Timur ini menegaskan bahasanya terbentuknya tim IP4G, IP4T, ya, untuk melaksanakan inventarisasi ini otoritas dari daerah. Sedangkan di daerah ditegaskan bahasanya tim daerah itu harus berdasarkan pada SK dari gubernur. Dan kita pikir Pak Dekarwo harus segera turun untuk menyelesaikan konflik ini. Terus berapa lahan ya? Ada sekitar 11 titik konflik yang ada di sana. Konflik antar masyarakat dengan pemilik AGU, mantan pemilik AGU, antar masyarakat dengan pihak petani yang luasannya sekitar 25.000 hektar totalnya. Terus sampai ini masyarakat tidak boleh menempati? Ya, masyarakat saat ini tetap menduduki, ya. Cuma karena ini ada sebuah peluang bagi masyarakat untuk mensertifikatkan, maka rakyat akan, ya, mengajukan permohonan melalui tim IP4T dan gubernur itu harus segera turun langsung ke Blitar. Itu di seluruh kabupaten? Iya, iya. Di mana? Ada di Bakung, Wonotirto, Gandusari, Wates, ya, dan beberapa daerah yang lainnya. Ya. Kita akan mengundang pihak Kabupaten Blitar, namanya bagian pemerintahan, pihak perhutani, BPN Kabupaten Blitar, BPN Kanwil BPN provinsi. Ya, yang perlu dari perwakilan. Ya. Kita terbuka saja nanti penyelesaiannya. Biar semuanya itu juga jelas. Kita undang aja nanti mungkin ya 1 atau 2 orang saja.
Saya kira gitu ya. Ya, Pak. Insyaallah ya. Tanah untuk rakyat adalah harga mati. Tanah untuk rakyat adalah harga mati. Hidup rakyat. Hidup petani. Hidup petani. Salam pembebasan. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini kita nyampe ke sasaran yang kedua adalah ke BBM. Perlu diketahui bahwasannya tadi kita berkunjung ke gubernur dan diterima beberapa staf ahlinya dan bantunya, yang pada intinya gubernur akan segera memanggil kepala BPN Kalbar Jatim, kepala BPN yang ada di Blitar, dan beberapa kepala daerah menyangkut masalah pertemuan bersama 4 menteri yang hanya dijadikan macan kertas saja oleh para petinggi atau pejabat. Di Jawa Timur ada 3 lokasi di Blitar, Kota Batu, dan Trenggalek. Namun pelaksanaannya ini sebenarnya kita sudah sampaikan kepada seluruh kanta-kanta, terutama yang ada anggaran siapkan. Jadi daerah-daerah yang belum ada anggaran itu mungkin juga belum terbentuk, ada juga yang sudah melakukan. Tetapi daerah yang sudah ada disiapkan anggaran itu seharusnya sudah membentuk ini. Namun saya menerima tembusan surat dari Kepala Balai Pemantauan Kawasan Hutan di daerah Indonesia yang menyampaikan bahwa dia menafsirkan bahwa pembentukan tim IP4T di kabupaten itu harus didahului pembentukan tim IP4T di provinsi. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Jadi itu kami sudah menyampaikan surat ke Blitar, tembusan ke Balai, bahwa pembentukan tim IP4T di kabupaten itu tidak terikat dengan tim IP4T yang ada di provinsi. Jadi dengan demikian tim IP4T itu berdiri sendiri di kabupaten, dan mereka itulah yang akan menindaklanjuti kegiatan IP4T di daerah masing-masing. Namun memang mungkin anggarannya terbatas, mungkin hanya beberapa bidang tanah yang untuk 1 tahun anggaran. Karena keterbatasan anggaran, mungkin di kita hanya 1.500 bidang. Jadi tidak semua untuk tahun ini bisa kita lakukan. Jadi ada tahapan sesuai anggaran. Dan permasalahannya adalah sebenarnya belum kompaknya tim yang ada di daerah ini, atau mungkin di Blitar belum terbentuk karena dari pihak balai sendiri itu selalu menunggu terbentuk tim IP4T di provinsi, padahal sesungguhnya tidak perlu menunggu. Tidak ada evaluasinya. Ya, Tidak ada evaluasinya kalau ya, maju situ. ya makanya pokoknya di daerah itu sudah diberi kewenangan untuk membentuk tim. Jadi seharusnya mereka membentuk tim itu untuk melakukan kegiatan itu. Jadi kami di Kanwil ini itu pun nanti kalau kita bentuk, nanti kalau ada lintas kabupaten. Dan kebetulan juga tahun ini kan hanya ada 3, jadi hanya 3 kanta itu yang untuk tahun ini bisa melakukan kegiatan ini. Inilah yang perlu kita dorong, mungkin kesiapan dari balai itu untuk mengutus orangnya sebagai anggota. Tetapi saya sudah pernah menelpon ke sana supaya untuk direspon teman-teman di daerah yang mengusulkan untuk mengirimkan nama petugas untuk jadi anggota panitia. Memang ada anunya kemarin itu dari pihak balai menyangka bahwa
tim IP4T yang ada di Jawa Timur itu keseluruhan di Jawa Timur, sementara tenaganya terbatas. Jadi si pertelepon itu saya menyampaikan bahwa untuk Jawa Timur tahun anggaran ini hanya ada 3 kanta. Nah, mereka juga baru memahami kalau begitu ya masih memungkinkan, karena tadinya dia menyangka untuk 38 kabupaten kota. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan besok atau kapan saya hubungin lagi di sana supaya memutus itu, karena memang kendalanya teman-teman di daerah itu termasuk Batu, karena Batu juga sudah datang sana, pihak pemerintah setempat sudah oke. Tinggal dari balai, dari dinas kehutanan oke, waktu itu mereka sudah hadir. Namun Blitar memang kami belum datang ke sana karena kami mempercayakan kepada kepala kantor untuk membentuk tim itu. Cuman penyampaiannya bahwa dari balai belum ada. Dan sesungguhnya sebenarnya ini ya ini adalah tim. Artinya kalau tim bukan melulu BPN, maaf Pak ya, bukan melulu BPN sebagai leading sektor, hanya kebetulan kita ini menyangkut tanah ya, hanya tanah BPN, akhirnya dianggap BPN yang harus menjadi leading sektor. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat bahwa kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kami di BPN itu sebenarnya punya keinginan juga untuk itu. Jadi kita sudah beberapa kali mengikuti sosialisasi yang sebenarnya Perber ini kan dikawal oleh KPK. Ya, ada MOU. Ya, ada MOU KPK. KPK mendorong itu, cuman persoalannya oleh pihak kehutanan, mereka juga ada ketakutan ketika melepaskan itu hutan. Mereka takut dipidanakan. Itulah makanya oleh KPK dibentuk Perber ini, bagaimana melepaskan itu harus ada mekanismenya. Jadi mekanismenya ini memang agak panjang Pak. Proses di kanta itu hanya sampai kepada mengusulkan di tingkat Dirjen Planologi di Menteri Kehutanan sampai di Kementerian Kehutanan. Jadi mereka nanti setelah menerima rekomendasi dari kabupaten itu, mereka memeriksa di lapangan kebenarannya, barulah mereka membenarkan batas kawasan hutan. Setelah itu Menteri Kehutanan juga membuatkan SK melepaskan kawasan hutan. Barulah setelah itu kami dari pihak BPN bisa masuk untuk memproses misalnya permohonan penerbitan sertifikatnya. Jadi untuk 1 tahun anggaran itu hanya sebatas sampai kepada pengusulan sampai ke Menteri Kehutanan untuk menerbitkan perubahan tapal batas dengan menerbitkan SK pengeluaran dari kawasan hutan. Jadi apa yang Bapak minta pada waktu surat kami tentang prosedur penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan adalah demikian. Jadi dari berproses dari tingkat kabupaten. Jadi dibentuk dulu timnya, memang harus dibentuk tim. Tim itu sosialisasi harus berembuk dulu kawasan yang mana yang kita lakukan ini, karena tidak anggarannya terbatas, tidak semua kita bisa lakukan dalam 1 tahun anggaran, bertahap. Tahun anggaran ini misalnya tim itu sepakat atau dari kehutanan juga sepakat bahwa di spot yang ini dulu kita keluarkan. Itulah nanti dari sana masyarakat membuat, diberi pemahaman, menetapkan batas tanahnya, kemudian belum diukur secara kadastral tetapi hanya luasan keliling. Kemudian masyarakat diminta untuk menyiapkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Jadi prosesnya itu dulu. Memang dalam 1 tahun anggaran tidak bisa langsung sampai ke prosesnya. Dan ini adanya multitafsir ini, kalau kita pikir ini ada konflik kepentingan di tingkat internal perhutani dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Artinya memang ada beberapa lahan-lahan yang diklaim perhutani. Kalau kita pikir itu lahan konflik berapa, ya, yang mana banyak oknum perhutani itu yang lebih nyaman, merasa lebih nyaman itu
tidak terdeteksi. Artinya gini, ada banyak upeti-upeti status hukum yang dipermainkan oleh pihak petani di tingkat daerah. Nah, hingga efek dominonya adalah adanya proses tarik menarik kepentingan yang ada. Kita berharap langkah yang paling konkret adalah kawan-kawan BPN Kamil harus turun ke bawah. Karena apa? Kekhawatiran kita kalau dana itu tidak terserap akan jadi silpa atau kemungkinan akan dikembalikan negara. Kemungkinan kan saya kan ya, karena apa? Kalau dana ini nanti terserap dari keyakinan kita, karena di Blitar itu banyak sekali konflik petani atau nggak yang ada, kemungkinan akan jadi rapot untuk tahun depan mungkin akan ada pengajuan kuota tambahan seperti adjudikasi atau prona atau program-program pensertifikatan yang lain. Dan saya berkeyakinan juga tidak seluruh kepala kantor pertanahan internal ya itu juga paham terhadap program di dalam implementasinya. Nah, ini kan kelihatannya kan ada ganjalan di dalam implementasi di lapangan, ya, ada peraturan bersama, peraturannya menteri tapi ke bawahnya tidak bergerak ya sama aja bohong kan itu. Contoh di dalam pembentukan IP4T kan kayak ayam sama telur kan, mana duluan kan gitu kan. Nah inilah yang nanti akan kita bahas lalu langkah-langkah apa. Nah karena dengan dibentuknya itu maka semakin cepat juga ya langkah-langkah konkretnya kita lakukan terhadap permasalahan kita ini kan gitu kan. Nah jadi saya kira itu nanti kebetulan beliau yang mewakili Pak Kanwil, saya yang mendampingi ya tidak apa-apa dinyatakan bahwa pertemuan antar front perjuangan Petani Mataram dengan pihak Kamil sudah terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal jam kan gitu kan di ruang itu. Saya kira itu kita juga pengen percuma dong dibentuk payung hukum, artinya itu sudah sebuah syukur loh kita ini. Kadang-kadang kalau belum ada perber kan apa kita bisa untuk kehutanan ya bisa bapak-bapak dengar kok Kota Palangkaraya diklaim hutan dan itu BPN ya nggak bisa. Nah ini mudah-mudahan dengan ya Pak Hakim ya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi mengkonfirmasi laporan-laporan kita terkait dengan dugaan beberapa korupsi yang terjadi di Blitar Raya. Ini penanganannya sejauh apa kawan-kawan? Karena di dalam beberapa laporan-laporan yang telah kita laporkan ini kemudian juga menyangkut para elit politik, elit eksekutif atau bahkan elit legislatif di tingkat kota dan kabupaten Blitar kawan-kawan. Memang kita menangani, kita masih melakukan penyelidikan Pak, bukan penyidikan tetapi penyelidikan. Dasarnya adalah sama seperti Bapak bilang, putusan yang Bapak baca saya sudah baca 5 kali Pak. Hanya itu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa bupati plus ketua DPRD bisa dijadikan tersangka, meskipun kalimatnya bukan seperti itu, tapi kesimpulannya atau intinya adalah yang berperan adalah 2 orang ini. Nah, kita saat ini masih melakukan pengumpulan data, pengumpulan keterangan. Nah, dari pengumpulan data keterangan ini Pak, sementara kita akan gelar ke Kejaksaan Agung. Jadi perkara ini belum selesai.
Kita rencanakan nggak kalau ndak hari Senin, hari Kamis minggu depan kita dipanggil Jampitsus untuk menggelar perkara ini. Itu Pak. Jadi kalau Bapak tanya perkembangannya apa ya kita tunggu gelar atau expose dari perkara yang Jatilengger. Yang saya pahami sakjane lek bahasane wong Blitar sakjane sing nyolong wis genah. Nampak ada sebuah keraguan gitu. Makanya saya berharap bapak-bapak yang ada di Kejati setelah kami nanti pulang ke Blitar agar kami lega bahwa persoalan ini benar-benar tuntas sesegera mungkin. Kalau memang toh pihak Kejaru tidak bisa menghandle apapun argumentasinya, tolong sesegera mungkin bisa dihandle oleh pihak Kejati dan sesegera mungkin bisa dikomunikasikan dengan teman-teman forum member korban DBS Pak. Alamatnya jelas, sekretariatnya jelas. Terus terang kalau bahasanya orang Blitar, teman-teman member itu sekarang sudah GNX no GNX po Pak. Saya berharap dengan kedatangan teman-teman forum member korban DBS ini, Kejati langsung melangkah dengan sigap kaitannya dengan persoalan ini, karena terus terang ini cukup merisaukan juga. Karena jelas-jelas yang bermain yang kaitannya disampaikan oleh Mas Tri tadi, indikasi aliran dana gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait, utamanya disinyalir ada wali kota, ada oknum anggota dewan. Kan selama ini nggak ada tindakan yang nyata gitu loh Pak. Sekali lagi harapan kami semoga dengan kedatangan kami bapak-bapak bisa bertindak lebih cepat agar persoalan ini benar-benar tuntas. Bisa kami maklumi karena kita di sini kan mungkin ada sistem juga karena itu wilayah Blitar. Nah, kecuali mungkin wilayah Blitar merasa ini tidak cukup kuat dia untuk menangani, dia bisa melimpahkan, tapi prosedurnya dia akan bersurat dulu, dia akan membuat laporan dulu, mungkin tadi bilang ada dia sudah pemanggilan itu, dia ketik dulu laporannya lengkap baru dia bawa ke sini. Nah, dari sini baru dari kebijakan pimpinan. Nah, itu sama juga ke kami di sini. Jadi kami pun juga ada beberapa yang mengadu ke sini langsung. Ternyata wilayahnya ya jauh, biar kami nggak gini. Kami akan melimpahkan ke Kejari untuk dia nangani, tapi laporannya kontrol ke sini. Nah, mungkin karena biasanya laporannya itu muncul kan per tanggal 1 biasanya, per bulanan, mungkin kita tahu. Tapi kalau dia mungkin gerakan cepat ya bisa aja dia langsung ke sini. Mungkin. Nah, kami nggak tahu apakah Pak Kajari dengan Pak Kajari sudah koordinasi secara lisan, tapi biasanya Pak Kajari pasti nunggu laporan. Kita karena dengan laporan itu pun kita juga teruskan ke pusat, ke Kejaksaan Agung. Yang jelas, Jatilengger saya sampaikan, minggu depan kita akan ke Jakarta minta waktu Jampitsus kita gelar. Kalau Jampitsus waktunya minggu depan ada, kita berangkat Pak. Nah, itu. Yang jelas ini sudah ada atensi dari pimpinan. Kalaupun kita ingin konversasi lagi mungkin silakan, Bapak mau kirim surat kita akan balas. Bapak mau datang, sih, monggo. Nggak mungkin lah saya usir Bapak sudah jauh-jauh dari Blitar. Pasti saya temui, saya kasih jawab.